bukannya. Kadang makanya ini kadang di sini kuat internetnya. Yang putih ya. Ini sudah sudah. Mana bisa nggak? Mana yang putih mana? Yang warna sini. Itu tuh. Warnanya. Itu tuh. Oh. Oh iya. Oh situ mana? Kenapa bongkarnya? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Kamera dalam. Kamera dalam apa bobol? TV berarti nih. TV itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadaili wal karamat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا الإخلاص آمين اللهم ارزقنا الإخلاص آمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي عمل العلم وفي نشر العلم وفي نشر الدين وفي جميع الطاعة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang diajarkan beliau dunia dan akhirah. Ila an qal minal hikamil marwiyah an immati ahlil baiti alaihimussalam, adalah hikmah-hikmah atau nasihat-nasihat bijak yang diriwayatkan daripada imam-imam keluarga besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai pada pertemuan yang lalu hikmah atau kebijaksanaan atau ucapan-ucapan hikmah dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan insyaallah langsung kita teruskan kepada Imam Hasan, Imam Husain, dan selanjutnya adalah saudara daripada Sayyidina Hasan dan Husain yaitu Muhammad bin Hanafiyah, dan juga Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, dan seterusnya akan kita bacakan nasihat-nasihat bijak beliau. Para guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus tetuha masyarakat, alhamdulillah hadir dan sehat berada di antara kita. Ayahanda Haji Fadlan, mudah-mudahan sudah panjang umur, murah rezeki, seluruh keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan keberkahan dunia dan akhirat, begitu pula untuk kita sebarataan. Dan juga tertuju untuk pengurus Masjid Jami' Al-Mukarramah Hilirsberg, Bapak Haji Srian Saimur, kemudian sekretaris masjid, pengurus majlis ta'lim, dan seluruh yang hadir pada kesempatan berbahagia di Masjid Jami' Al-Mukarramah ini maupun yang menyaksikan secara langsung melalui media internet.
Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Allah lah semuanya yang memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan secara zahir ataupun nikmat yang kita rasakan dalam batin kita. Mungkin ada di antara kita yang merasakan nikmatnya zahiran wa batinan pada malam hari ini. Zahir kita tenang, batin kita pun tenang. Hadir di majlis ilmu, terasa diberikan sentuhan-sentuhan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan tetesan-tetesan embun yang sejuk dalam hati kita sebaratan. Karena inilah fitrahnya manusia. Karena inilah sebenarnya makanan pokoknya manusia. Manusia kalau punya makanan pokok dia tidak temukan dalam seharinya, maka dia akan lemah lunglai. Sedangkan makanan pokok hati kita adalah nasihat dari agama. Dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, keluarga ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Langsung kita baca daripada hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Insyaallah tetap kita sediakan ada sekitar 7 atau sampai 10 menit untuk sesi tanya jawab nanti di penghujung acara. Para admin kalau misalnya ada pertanyaan di media sosial tolong diinformasikan ke depan. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata semoga Allah meridai beliau. Siapa yang dimaksud ini? Sayyidina Ali. Ala innad dunya qad tarahalat mudbirah. Ingatlah, dunia itu semakin lama kita berada di dunia, semakin mendekati kita untuk meninggalkannya. Jadi dunia ini kita meninggalkan dunia. Kita ini masuk ke dalam dunia dan perlahan meninggalkannya. Wa innal akhirata qad tarahalat muqbilah. Sedangkan akhirat yang akan kita dekati. Jadi yang kita dekati adalah akhirat. Semakin hari kita bertambah umur yang Allah berikan, maka semakin hari itulah kita meninggalkan dunia. Ini nasihatlah kalau pian memandang ulun, mungkin kada masuk ke hati pian. Wah, aja memang mesti aja Ustaz tu aja. Ustaz gin gitu juga masih di dunia juga. Ustaz gin masih juga berada dalam dunia. Dalam hati Ustaz juga ada dia. Nah ini jangan lihat ulun. Lihati siapa yang menasihati kita. Yang menasihati kita siapa ini? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, manba'ul ilmi, sumber ilmu. Dan di antara kebanggaan Rasulullah SAW. Ujar Sayyidina Ali, ayo dunia ini semakin hari semakin kita tinggalkan. Sementara akhirat itu di hadapan kita. Maka Udin walikulli wahidatin minhuma banun. Sedangkan dunia punya anak, akhirat pun punya anak. Dunia ada bisi anak, akhirat bisi anak. Maka jadilah min abna'il akhirah, jadilah anak akhirat. Artinya jadilah pengikut untuk akhirat. Jangan jadi anak dunia. Kenapa? Fa innal yauma amalun wala hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita ditugaskan beramal, belum bisa diberi pahala atau balasannya. Hari ini wadah bagawi, ya, hari ini wadah bagawi bukan wadah atau waktu untuk digaji. Besok di akhirat wadah kita bagaji, tapi kada ada lagi wadah kita untuk beramal. Ingat, di dunia ini wadah bacari. Karena hasilnya di akhirat. Jangan mencari amal di akhirat. Karena di akhirat hendak beramal kada kawa lagi. Kalau sudah sampai ke akhirat kada kawa lagi beramal kita. Ke akhirat itu memutiki lagi hasilnya. Panen amal di akhirat. Dunia bercocok tanam. Di dunia kita bercocok tanam. Di akhirat kita memetik hasilnya. Memanen hasil daripada cocok tanam. Jadi kalau pian melihat ulun sama pada bagawi di dunia ini, pian kurang merasa nasihat masuk ke dalam hati pian. Tapi rasakan nasihat ini dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa? Kita tuh kada kawa kalau hati inilah, kada kawa hati ini ya, hati ini
kada kawa kaduduanya dunia iya akhirat iya kada kawa hati kita nih. Makanya Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, ingat nih turun lagi ke anak beliau nasihatnya. Ujar Sayyidina Hasan apa? Kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Jadikanlah batang tubuhmu itu di dunia, atau jadikanlah dunia di dalam batang tubuhmu dan jadikanlah akhirat di dalam hatimu. Ini kalau kita kupas nih besar nih. Jadikanlah dunia di dalam batang tubuhmu, atau bahasa kita sekarang ini banyak beredar bahasa ini, letakkan dunia di tanganmu, ya, letakkan akhirat di hatimu, atau letakkan dunia di tanganmu, jangan kau letakkan dalam hatimu. Kan ada doa kayak itu, Allahumma jalid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kita, jangan di hati kita. Kenapa kayak itu? Kenapa? Tangan dua bitingnya tangan nih, saya pada tangan nih amas sakacak saganggam kayak ini nah saraup berapa kilogram saya ini amas berapa kadusa amas apa ya pasir saya ini berapa kilo. Kalaunya dunia hanya diletakkan di dalam genggaman tangan kita dianggut, siapa kita meraup dunia ini kada kawa sebanyak-banyaknya. Paling kawa kita meraup dunia ini seawakan kita nih tangan 100 gram jam tangan, bibinian gelang, paling kawa 100 gram itu gin berlebihanan sudah, batis begalang juga. Oke, cincin satu mata 30 juta, matanya sebelah lagi 45 juta, ada cincin dari akik nyaman, ada akik apa aja dong contoh, banyak di Kalambu daripada ditilam kah? Nilam kah? Banyak kata macam-macam harganya 35. Seawakan nih paling banyak seawakan 1 miliar aja. Sedangkan akhirat yang Allah miliki itu sangat besar sekali, kada cukup di tangan kita. Jadi salah kita meletakkan kalaunya dunia itu di hati kita. Hati itu luas. Hati itu luas. Luasnya hati kita itu melebihi daripada dunia sisinya. Jadi kalau pian buat di dunia ke hati ini kada muat. Bukan kada muat apa nih? Masih kosong. Pian buat di harta mobil pian andak dalam hati. Masih kosong. Rumah andak lawan hati juga. Anak bini buat dalam hati juga. Jadi kalau ada masalah jadi pikiran, jadi hati. Karena dibuat dalam hati. Dunia ini letakkan di dalam genggaman tangan kita. Kalau diletakkan di dalam hati kita, ya mati teringat dunia, ya mati. Anu nang hendak sakaratul maut sudah. Anu aja masukkan sepeda motor, hendak mati, masukkan sepeda motor. Kenapa? Karena sepeda motor ada letaknya dalam hatinya. Oleh karena itu, hati ini hanya untuk akhirat. Sedangkan jasad kita ini hanya untuk dunia. Sebab apa? Jadi Hasan al-Basri, ibarat arah mata angin, kalaunya dunia itu di timur, maka akhirat itu di barat andaknya. Jadi tidak mungkin bertemu apakah hati kita ini ke timur dan ke barat sekaligus, tidak bisa. Mesti hati ini apabila ada di tengah atau lebih condong ke timur atau condong ke barat. Ini hati, lain zahir kita, amalan zahir. Kalau hati itu jelas kada bisa ke belakang, kada bisa sekali ke belakang sekaligus ke depan kada bisa. Tapi kalau zahir kita bisa. Contoh di dunia zahir kita bersedekah. Bersedekah kita di dunia bersedekah. Ketika kita bersedekah, dunia kita dapat, akhirat dapat. Ini amal zahir. Bersedekah, gasan masjid, membangun, apa kita yang bangun apa sekarang nih? WCK bagus. Tempat wudu, bersedekah. Itu di dunia kita bersedekah nikmat, orang bersedekah mendapatkan kesenangan, orang bersedekah dapat cash di dunia kebaikannya, tolak bala dari penyakit segala macam, kemudian di akhir dapat pahala. Amal zahir. Tapi amal batinnya kayak apa? Kada kawa, kalau memang harta itu lebih banyak letaknya di hatinya, maka dia akan berat mengeluarkan hartanya itu. Ini begitulah gambarannya. Makanya ujar Imam Hasan Basri, kada mungkin terkumpul dalam hati seorang itu dunia dan akhir sekaligus. Hanya kita dizahirkan saja, bisa dikumpulkan, bersedekah bisa. Sekaligus bersedekah, mudah-mudahan sehat badan. Bersedekah, mudah-mudahan luas rezeki dunia. Pada setumat aja, mudah-mudahan juga dapat pahala di akhirat. Coba lihat hatinya kayak apa. Ujar dalam hatinya, mudah-mudahan aku bersedekah nih,
aku di dunia ini sehat walafiat. Itu kelihatan dalam hatinya seorang. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hati seseorang tuh kadang mau dikumpulkan antara dunia dan akhirat, dan tidak pas letaknya. Kalau kita meletakkan dunia di dalam hati kita, kada pas. Kehalusan dunia ini halus. Hati kita luas. Hati ini cocok diandaki akhirat. Coba gambar sebuting. Masuk surga. Ini kan kita ini di surga karena bisi rumah berataan. Amin. Ada rumah berataan. Ada kalau mendengar riwayatnya, ada satu riwayat rumah tuh syafafah. Syafafah tuh transparan. Ini tembok di dalam ini kelihatan yang di luar sana. Tidak ada tiang kelihatan tapi rumah. Kayak itu bang gambarannya. Kata kau pengen bayangkan surga karena lebih daripada pengen bayangkan lagi. Ada lagi riwayat tembok ini emas berataan. Wih, kayak apa luasnya Ustadz? Luasnya nih. Amu di dunia kira pian satau pian suami rumah orang. Berapa gerang luasnya? Di mana toh? Rumah deng sanak kami di mana ngarannya toh? Oh, di sanak kami di rantau situ. Di Binuang tuh Haji siapa Om Anas? Haji nang di Binuang rumah siapa deng sanak pian tuh? Oh, Ijaihan. Tulak haji sini tuh tulakan Haji Ijai kan insyaallah. Seapa gerang luasnya pun Haji Ijai itu? Ya, seapa luasnya? 1 hektar kah? Paling 1 hektar, 2 hektar kah? Sedangkan di akhirat di surga itu Allah janjikan rumah kita itu, Allah janjikan luas tanahnya segini lagi, seakanlah luas tanahnya. Bayangkan temboknya ini kalau kada transparan, temboknya ini emas beratan. Pintu gerbangnya daripada zamrud, nah, batu-batu mulia. Oke, bayangkan dulu apa nih? Emas atau batu zamrud. Kemudian luas tanahnya, awal masuk ke tanah itu tahun 2021, tahun 2001 sampai habis ke tanah itu berjalan tahun 2040. Berarti 40 tahun perjalanannya. Mulai dari masuk tanah pertama sampai ujung tanah 40 tahun. Kira-kira mau berjalan kayak itu berapa luasnya? Kawalah diandak di tangan kita. Ada kawa. Makanya cocoknya di hati. Hati ini luas. Mau masukin apa aja luas. Masuk terus, tampung terus hati ini. Maka dilihat hati ini, ujar Sayyidina Al-Hasan bin Ali sibti Rasulillah, cucu Rasulillah, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Atau dalam bahasa kita wahin itu, jadikan dunia di tanganmu, jangan engkau jadikan dunia di hatimu, dan jadikanlah kematian di pelupuk matamu. Itu bahasa orang wahini. Artinya apa? Artinya ya kalau hati kita utamakan untuk ya dimasukkan akhirat dalam hati kita. Jangan masukkan dunia. Karena berat kalau masukkan dunia itu nanti salah tempat. Tempat ya besar yang ditaruh kecil. Kada cocok. Ini meja. Kita andaki rumah kan kada cocok. Ya, cocoknya kecil-kecil aja. Nah, sedangkan tanah yang lapang, letakkan rumah itu pas. Hati kita tuh lapang, luas. Makanya kalau orang bermaafan itu kan, bermaafan ya, musafahah. Musafahah itu daripada safhah, halaman, lapangan. Safhah. Musafahah bersalaman. Jadi kalau musafahah bersalaman yang sebenarnya itu ada lapang dada dengan orang lain bila bersalaman. Nah, bersalaman yang sebujurnya, apabila bersalaman itu, lalu ketika kita bersalaman tuh lapang dada kita itu bersalaman yang sebujurnya. Ada orang bersalaman kayak kerukut bidawang, hatiku bersalaman ini jar. Bersalaman tangan tapi hati kayak di kerukut bidawang. Soalah di kerukut bidawang. Taulah bidawang dulu. Bidawang, biyuku, baju habang, biniko. Wah. Itu pantun bahari. Bidawang tau lah bidawang lah. Kura-kura. Itu kalau mau kerukut kan sakit juga. Mau kerukut hati ya kalau lah. Jadi hati ini kada nyaman bersalaman. Itu tanda bersalaman itu kada sempurna. Al-musafahah daripada kata safhah. Lapang dada kita. Makanya hati itu sangat luas sekali. Jadi kalau hati yang luas ini sudah terkotori. Sudah hati itu tidak suka dengan orang lain. Maka akan menjalar ketidaksukaan. Hati halus di sini. Cuman efeknya tuh memang rasa luas. Susah kalau kita menyakiti hati orang lain. Ya Allah. Cuman salah di lagu bang. Ujar Migi Z lebih baik sakit. Apa? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu lah. Iyalah. Lebih baik sakit gigi lebih sakit hati kan yang baik. Amun dulu kada hendak keduanya bang. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya Allah. Salah juga toh, salah keduanya. Tapi memang tuh ungkapan bahwa sakit hati itu kada nyaman. Karena ganal hati nih.
ganal, luas. Jadi kalau inilah melawan sakit hati itu diisi dengan sesuatu yang tidak disenangi lagi. Jadi kalau hati ini sudah sakit perasaannya kada nyaman, itu makan kada nyaman. Ya kalau lah guring kada nyaman lagi, kada tenang, hidup kada tenang. Kenapa? Hati. Nah, makanya letakkan dunia di genggamanmu. Jangan kau letakkan dunia di hatimu. Nah, sebab apa? Kalau ada dunia di dalam hati kita, sakaratul maut pun akan diperas. Hati kita diperas kena. Ibaratnya tuh seperti spon. Nah, spon ada kalau basuh piring ibu-ibu tuh nah, spon nang ganal. Atau kita basuh mobil ada kalau nang busa nang ganal tuh nah. Kita colopakan dalam banyu sabun kalau kita perah keluar buih sabun tuh tadi. Begitulah hati ini tadi. Hati ini kalau kita masukkan akhirat, ketika mati itu nyaman karena menghadap akhir pas timingnya. Bila kita sakaratul maut itu diperas hati ini, apa ada isi hati keluar. Hatinya sering menyebut Allah, berzikir kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka yang keluar itu juga. Tapi kalau hati ini sedang kebencian, kedengkian, hatinya kada lapang itu. Ada tetangga bisi rezeki banyak sakit hatinya. Ada bebinian bungas diambil orang patah hatinya. Kenapa? Karena hatinya kada lapang. Tapi kalau hatinya lapang, diisi dengan akhir sabarataan, itu tenang. Inilah yang kita cari sabarataan, kelapangan hati kita sabarataan. Jadi kalau pian mendengar nasihat ini dari mulut ulun, merasa ulun nasihat pian, jangan salah. Ulun gak ada menasihati pian. Ulun hanya menukilkan. Karena sama-sama kita belajar menata hati, memperbaiki hati kita sama-sama. Hati adalah tempat yang sangat luas. Sekali lagi, surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, lebih luas daripada langit, bumi dan seisinya. Itu mampu masuk ke dalam hati. Sedangkan dunia ini hanya sementara, sedikit kada cocok tempatnya untuk hati. Kaganalan. Nah, gasan dunia. Jadi dunia cocok di genggaman kita saja. Kalau sudah diperas ketika mati kayak orang berjual roti, kalau misalnya balik kan nyebut mas, apa yang di hatinya? Roti. Ya Allah kisahnya itu kenapa? Nang di dalam hatinya kayak apa sih roti ini payu? Itu yang keluar dalam hatinya. Nah, intinya jadikanlah hati ini adalah tempat untuk akhirat kita. Dunia ini tidak jauh daripada 3 macam. Dunia halaluha hisabun, ya, wasyubhatuha itabun, wa haramuha iqabun. Dunia ini tidak jauh daripada 3, tidak lepas daripada 3. Apa yang kita dapatkan di dunia tidak jauh daripada 3. Pertama, halaluha hisab, amun yang halalnya tetap diperhitungkan di akhirat. Kita dapat yang halal di dunia ini, begawi dapat rezeki yang halal, dihitung karena dihisab di akhirat. Yang halalnya dihitung. Ya Allah, makanya ada yang mengatakan orang kaya itu berapa ribu tahun terudi masuk surga dibandingkan orang miskin. Kenapa? Karena hisapnya dihitung. Oke, yang jelas dihisap dulu, dihitung, diperhitungkan. Wa syubhatu itab. Sedangkan yang syubhatnya itu menjadi kesedihan bagi dirinya, penyesalan. Kenapa nang syubhat kita bawa juga atau 4 juga? Wa haramuha iqab. Dan kalau ada harta yang haram di dunia ini terbawa kita ke akhirat, maka akan diiqab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaluha hisab wa syubhatuha itab wa haramuha iqab. Nang halal tetap dihisab, yang syubhat nanti kita menjadi penyesalan, iqab, dan juga yang haram akan menjadi iqab, azab bagi kita sebaratan. Wal iyadu billah. Jadi dunia ini marilah kita sesuaikan dengan porsinya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah di dunia seakan engkau jadi orang yang asing atau hanya numpang lewat saja. Numpang lewat kita di Buntok 50 tahun. Ya Allah, di Banjar 10 tahun, di Pelangka 10 tahun. Berapa sudah tak? 70. 4 lalu kayak itu, Bang. 4 lalu, sisanya karena kada berujung lagi, kada ada lagi 10, 20, kada ada lagi di akhirat tuh. 4 lalu aja kita nih. Jaka ibarat jar Ustadz Lutfi itulah di sini pernah dalam bayan Sidin, ujar Sidin sering nasihatnya diungkapkan Sidin, kita ini di dunia ini sama lawan singgah benaung di bawah pohon besar. Mana pohon ganal nih? Amun dulu ada di Malawen, di Danau Malawen kah di Pemaet Santo ada pohon ganal, masih ada wah ini.
Amunnya dari amunta itu kabarabai di ada situ napa ngarannya Om? Sebelum nang tuh ada pohon ganal di situ. Wah ini orang berjualan es nyur. Ganal pohonnya wadah Bandung. Sebenarnya singgah situ harus nah. Kita singgah tempat di situ itu pang dunia. Tujuan kita mana tujuan kita? Itulah tujuan kita sebenarnya adalah akhirat. Maka sering-seringlah kita menghayati, sering-sering kita mentadaburi kita nih apa gerang di dunia nih dulu. Balawas-lawaskah atau selamanya kah di dunia? Ini yang sering kita nasihati diri kita sabarataan. Itulah gunanya ada majelis ilmu supaya kita dibasahi. Kalau kita ke majelis ilmu kadada nasihat, nah apalagi ngarannya? Ini memang harus ada nasihat untuk diri kita ini untuk mengecas jiwa kita ini supaya masuk nasihat. Tapi pian memandang ni ulun menasihati pian kada pas. Ini pandanglah yang beri nasihatnya adalah orang-orang para ulama, orang-orang yang dimuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada hikmah kata-kata bijaksana dari Sayyidina Hasan bin Ali sibti Rasulillah. Kenapa di sini disebut sibti Rasulillah? Jadi bahasa Arab itu cucu ada dua. Ada sibt ya, asbat, ada kalaunya sibt ini adalah cucu dari putri. Kalau hafid cucu daripada putra. Karena Rasulullah punya putri Fatimah Zahra, anak Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ini adalah sibti Rasulillah. Wal asbat adalah cucu dari anak pihak putri. Binian. Sibat. Kalau bahasa kita cucu-cucu aja lah. Baik anak lakian dobian cucu. Bahasa Arab tuh kaya, sugih. Paman. Paman dari pihak ayah, bahasa Arabnya ammun. Ammun. Acil dari pihak ayah dengan sanak abah, ammatun. Ya Allah. Paman dari pihak ibu, bahasa Arabnya khalun. Pamanku khali. Kalaunya acil dari pihak ibu, khalatun. Acilku khalati. Paman dari pihak ayah, ammun. Pamanku ammi. Ya Allah. Ammi Zain di Banjar itu ada ammi itu paman dari pihak ayah. Kalau bibi dari pihak ayah, ammati, bibiku. Jadi berbeda bahasa Arab. Maka di sini disebutkan sibti Rasulillah, cucu Rasulullah daripada Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan. Ada lagi kata bijak dari Sayyidina, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu jar Sayyidina. Fa illam tastati'u hifdhahu fa illam tastati'u hifdhahu. Bismillah, bismillah. Ya. Sampai mana tadi itu? Sampai mati lampu. Ta'allamul ilma fa illam tastati'u hifdhahu faksubuhu wada'u fi buyutikum. Belajar jar Sayyidina Hasan belajar. Mun kada kawa mahapa tulis. Tulis simpan di rumah. Nah, tulis simpan di rumah. Kayak bawah ini nih, kawak ada betulisan ya Allah, udah direkam admin, udah direkam para kru nih, simpan di HP, dosa dibuka lagi. Maksudnya itu, amun kada kawa, kada hafal ilmu, tulis. Jadi memang perlu kita tulis ilmu tuh, karena dalam menulis itu ada merikitakan ilmu, baca, dengarakan, tulis, simpan, punya kada kamu hafal, simpan. Ini salah satu kata bijak dari Sidin. Memang kada beraturan, kada berurutan. Kita akhir kada apa pendapat berurutan dari keluarga besar Rasulullah. Tadi daripada Sayyidina Ali turun pada Sayyidina Hasan, sekarang turun pada adik Sayyidina Hasan yaitu Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ujar Sidin, "I'lamu," ketahuilah ujar Sidin. "Wa man jada sada, wa man bakhila dhalla." Wa man ta'ajjala li akhi khairan wajadahu idza qadima alaihi ghadan. Siapa nang dermawan dia akan memimpin.
Siapa yang dermawan, ia akan memimpin. Siapa nang pemberian, inya jadi pemimpin. Siapa nang katuju memberi orang, inya nang dituruti. Coba ha pian. Coba ha. Hendak membuktiakan dermawan. Tamu kawan beri 1 juta. Sejuta ulang, 1 juta. Nang dibari ini sebataan isok duduk cepat duduk tuh. Buka kam kasana, buka. Salah aku memberi orang. Yalah, buktikan ha pian, kada percaya. Kawan dihiga gen, bari duit 10 juta. Mengikuti terus ke mana kayak kolah. Ya kolah. Nah, itu buktinya waman jada sada. Siapa yang dermawan, dia akan memimpin. Coba pian wah ini. Ulun ada pernah melihat kenapa julun Sidin nih. Sidin nih orangnya memang alim dan orangnya sugih dan terpandang pulang. Ada tuan guru tuha di kampung sakit Sidin tuh. Sidin besi usaha pabrik benih aja gasan menghidupi pondok pesantren tuh. Tapi siapa Sidin nih sugi, siapa Sidin terkenal nih sumbangan ke situ terus ke pesantren tuh. Bingung ulun apa sih terus. Sakalinya dahulu waktu menyantri nang sugih wa ini nang alim nang sugih ini nang banyak besi usaha segala macam nih 4 makan wadah nang Tuhan ini dahulu. Iwan kakak kelasnya di pondok. Jadi beliau kak kada beisi baras, ayo makan non aku Jasidin. Kak kada bewak, kak nukar kitab, nah duit Jasidin pakai. Sakalinya nang diunjuki duit nih sugih, alim segala macam, nang mau jadi kada bisa ya kada apa-apa. Cuman dahulu si nancak memberi. Ingat jasa orang memberi, napa aja ini harta. Ulun nih kayak harta ilmu dapat dari pian juga asalnya. Apa aja kepulan pondok pian ulun bari barataan kan gitu. Kalau siapa nang dermawan lambat laun dia akan menerima kebaikan kedermawanan itu. Maka kalaupun tidak didapatkan di dunia ini ya, maka nanti di akhir akan didapatkan. Wa man ta'ajjala akhir khairan wajadahu idza qadima alaihi ghadan. Siapa yang mempercepat melakukan kebaikan kepada saudaranya, maka insya Allah jikalau besok datang saudaranya langsung cash diberikan lagi. Bilanya besok diunjuknya langsung dapat. Nah, ini satu lagi kata bijak. Kalau sudah dapat kata bijak seperti ini, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kita terapkan dalam kehidupan sehari. Itu disuruh kita bersedekah. Yalah. Sebab apa? Kalau orang berbuat kebaikan, anggaplah bersedekah, ya. Maka akan mendapatkan pujian dan akan mendapatkan pahala. Ya. Akan mendapatkan pujian dan akan mendapat pahala. Seandainya kebaikan kita itu berwujud seorang laki-laki, maka dia akan berwujud seorang laki-laki yang sangat tampan. La ra'aitumuhu rajulan hasanan jamilan yasurun nadhirin. Kalian akan melihat laki-laki itu ganteng, bungas, katuju orang memandangnya, wa yafuqul alamin. Maka semua alam ini di bawah dia seberataan. Kalau kebaikan itu berwujud manusia seorang laki-laki dan sebaliknya, kalau kalau kalian melihat raaitumul lu'ma, keburukan, kejahatan, rajulan berwujud seorang laki-laki, la ra'aitumuhu rajulan mustamajja'an musyawwahan tanfiru minhul qulub wa tughaddu minhul absar. Kau akan melihat seorang laki-laki yang kusut, yang tidak enak dipandang. Hati pun melihatnya berbalik, orang membalikkan pandangan terhadap diri laki-laki itu. Itulah bentuk daripada kejahatan. Jadi kalaunya kita berbuat kejahatan, dia akan menjelma seperti laki-laki itu kalau kita bisa melihatnya. Artinya sekali lagi tentunya kebaikanlah di atas segala-galanya. Jam 6:36. Masih ada satu hikmah dari Al-Imam Muhammad bin Hanafiyah. Ini adalah anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari Siti Fatimah Az-Zahra, tapi dari istri Sayyidina Ali, yaitu daripada Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. Makanya ngaran disebut sini Imam Muhammad bin Hanafiyah. Padahal bin Ali juga, cuman yang paling dikenal adalah Hasan dan Husain. Kita akan baca ini kalau tidak ada pertanyaan. Adakah pertanyaan dari admin? Tidak ada, kosong lah. Ya, tidak ada. Lanjut.
Perkataan Muhammad bin Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib, cucu Sayyidina Ali, bukan. Anak Sayyidina Ali, ya bukan cucu Rasulullah lah. Anak Sayyidina Ali, ya bukan cucu dari Rasul. Karena putusnya bukan dari Fatimah Zahra. Nah, ini nama beliau adalah Ja'far bin Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad anak daripada Sayyidina Ali yang hasil pernikahan dengan Khawlah binti Ja'far. Nah, jadi bukan dari keturunan Rasulullah, tapi dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, masihlah keluarga besar Rasulullah SAW karena ada hubungannya dengan anak tirinya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Intinya kita ambil kata hikmah beliau. Ujar Sidin apa? Al-Hasanu Inna abaka. Jadi ada orang memadahi kepada Imam Muhammad bin Hanafiyah. Abah Ikam tuh sayang kepada Hasan dan Husain. Ikam disuruh jihad, Hasan Husain kada suruh jihad di medan perang. Ini model kayak kata-kata, ini model kayak hendak memprovokator. Ujar orang nih lawan Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah. Inna abaka yadhinnu bil Hasani wal Husaini. Abah Ikam tuh terlalu sayang terhadap Hasan dan Husain. Ikam disuruh ke medan perang. Kenapa kayak itu? Apa jawaban Sidin? Ini kan jawaban orang baik tuh lain, juga jawaban orang kada baik lah. Karena orang baik jawaban sih baik. Ujar Sidin apa? Al Hasanu wal Husainu bimathabati ainaihi. Kakakku Hasan dan Husain tuh dianggap abahku itu Sayyidina Ali, dianggap abahku Sayyidina Ali itu sebagai dua mata Sidin. Hasan, Husain. Sedangkan aku Sidin wa ana bimathabati yadaihi. Aku ini sebagai tangan Sidin. Ingat. Hasan Husain itu bujur abahku sayang lawan mata. Sayang, tapi abahku sayang John aku, cuman aku ini sebagai tangan Sidin. Jadi kalau mata itu ada apa-apa, tangan pertama melindungi. Coba orang nama nimpas kita, tanganku dihalangi. Hakunnya tangan dibawa korban demi mata. Bukannya kita kada sayang lawan tangan, tapi tangan yang melindungi mata kita. Coba ada orang mau kita tangkis kalau adalah orang mau minta, nah kita suruh muha, kada bisa, kita tangkis tangan kita ini. Aku ujar Imam Muhammad bin Hanafiyah anak Sayyidina Ali dari Khawlah binti Ja'far sebagai tangannya Sayyidina Ali. Hasan dan Husain adalah kedua mata Sayyidina Ali. Bujur, orang lebih sayang kepada mata, tapi jujur tetap sayang dengan tangan ini. Tidak orang hendak membuang tangan atau tinggal telunjuk sebutin ke dana hakunnya. Cuman intinya tangan ini lebih melindungi kepada seluruh tubuh kita. Ujar Sidin kayak itu. Fahuwa yattaqainaihi biyadaihi. Maka aku ini Sidin melindungi kedua mata dengan tangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 3 menit. Di mana pertanyaannya Bang Sadi? Ini masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada soalnya 2. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, bolehlah duit zakat separoh pakai operasional TK Al-Quran, memberi duit pakai guru mengaji, dan diberikan setiap bulan. Jadi diniatkan disimpan dahulu, tidak diberikan sekaligus setahun. Dan guru mengajinya orang miskin juga, tukang sayur dan becak, tapi alim imam langgar kami. Barang imam langgar karena manakah? Intinya guru ngaji. Sebentar. Berarti Sidin ini kada mengeluar zakat tiap bulan atau disebut dengan zakat apa namanya tiap bulan tuh? Zakat profesi. Sidin berzakat setahun sekali juga, zakat mal, zakat harta. Pertanyaan Sidin, bolehlah operasional dan gaji guru. Operasional tuh kayak ini, tukar spidol, apalagi operasional, tukar buku, apalagi kalau ini ada protokol kesehatan, tukar sabun, hand sanitizer, itu operasional. Gaji gurunya boleh kada separuh-separuh? Jawabannya boleh. Mana kada bolehnya? Boleh operasional, boleh khusus operasional, boleh khusus gurunya, boleh. Silahkan aja. Tiap bulan boleh. Anak sekali setahun boleh. Terserah piannya anak-anak kayak Pak. Cuman nasihat ulun, rekomendasi ulun, amunnya sebulan sekali kalau pinang tapakai kita menyimpannya. Kalau pinang
tapakai. Bisa berurusan dengan misalnya duit simpan di bank. So di bank nih rekening ini tiap bulan keluarkan saya ini. Blak, unjuki duitnya 1 miliar. Sebulan 100 juta aja harat TK-nya tuh. Ya kalau lah maju TK-nya tuh anak-anaknya maju seberatan. Ya kayak itu tadi bisa kita atur demikian. Karena kalau kita yang pegangnya khawatir tapakai. Berhuruf aja duit pacah aja ada di sini berhuruf. Itu kan ingat membelikan. Ya Allah lah, itu duit zakat sudah disisihkan. Tapi kalau memang pian yakin tidak diberikan sekaligus setahun, tapi yakin aman, silahkan. Bukan hanya untuk operasional saja. Operasional saja boleh, gaji saja boleh, separuh-separuh boleh. Pian juga nang berniatnya. Yang penting zakat itu boleh. Ini termasuk fi sabilillah. Guru mengajinya, amun guru mengajinya sugih, bang bolehlah. Boleh juga, biar kada tukang sayur gin, boleh juga. Ya kalau lah, kecuali pian nang mensyarati aja. Jar pian nang gaji ini khusus guru nang miskin aja, nang sugih kada usah digaji, ampihan nang sugihnya. Ya Allah lah. Nah, jadi ini salah aja karena sudah di fisabilillah. Orang mengajarkan Al-Qur'an tuh fisabilillah. Inya diberi pian ikhlas, ya. Kada diberi pian ikhlas. Kada diberi ikhlas, diberi makin ikhlas. Ya. Cuk intinya kayak itu boleh aja, fleksibel. Sebab apa? Zakat ini untuk keperluan agama, membantu, menolong agama Allah. Sebenarnya Allah ada pertolongan kita. Cuman bahasa Al-Quran apa? In tansurullah yansurukum. Kayak apa kita membantu agama Allah? Kayak itu Allah membantu kita juga. Kayak apa kita memperjuangkan agama Allah? Kayak itu juga Allah membantu kita. Lihat aja. Orang nang dengan kuat, tenaga sekuat tenaga, pikirannya, waktunya untuk agama Allah, kehidupannya Allah jamin. InsyaAllah. Makanya jangan kada yakin. In tansurullah yansurukum. Pian berzakat, padahal itu duit memang harus dikeluarkan, tapi dikeluarkan kesan agama termasuk menolong agama Allah juga nih. Allah akan baikkan perjalanan hidup pian, Allah akan perbaiki kehidupan pian, Allah akan perbaiki harta pian sabarataan. Wallahu alam. Sebuting lagi lah. Sebentar, bagilingnya. Nah, ya dah. Faraid. Abah ulun sudah meninggal tahun 99. Mama ulun hanya meninggal tahun 2020. 99 2020 berapa selisihnya tuh? 21 tahun walawasnya. Ulun anak tunggal sudah berkeluarga, punya anak 2 laki-laki, punya anak 2 laki-laki. Umur 15 tahun dan 3 tahun. Kayak apa untuk warisan dari mama ulun? Siapa aja yang berhak dan berapa bagiannya? Nah, pian kada bapak siapa-siapa lagi keluarga tak tinggal. Ini tunggal aja nih pian ya berataan dah. Kada tahu ding sanaknya ada kada. Itu tunggal aja. Ulun anak tunggal sudah berkeluarga, punya anak 2, laki-laki 2, seikul 15, seikul 3 tahun. Kayak apa untuk warisan dari mama ulun? Sabar berataan ya gasan pian susurangan aja hidup. Cuman jaka pian ada keterangan, ada paman hidup, mama hidup. Nah ini kan kada ada, mama Rina hidup itu nah. Susurangan aja. Susurangan aja. Hard nih nah, kalau kita ini kada dibagi-bagi pinanya nih. Tahun 99 abahnya mati. Nah harta tuh gasan mamanya gasan inya tuh sudah bagiannya. Kalau lah mamanya pulang mati, nah harta umahnya gasan inya pulang berarti. Inya mati, gasan anaknya pulang. Nah ya kalau nih turun ke sini susurangan aja. Kadada ding sanak nang lain anak tunggal gasan inya barataan selama tidak ada ding sanak abah atau kuitan abah kuitan uma atau kai atau nini dari pihak abah dari pihak mama sidin tunggal nyaman mana hitungannya tunggal nyalah tunggal susurangan tuh bahabar di mana diam nyaman kami datangin. Habislah pertanyaan lah. Habiskah Bang Sadi? Masih ada lagi? Wah ada terus. Ayakah? Oh mak banyak sekalinya. Sebuting barang lagi nah. Nah lambatnya bagiling. Kada ingat membawa sinyal kasih tadi itu. Danglah masih bagiling lagi. Jam berapa sudah? Sudah lewat 3 menit. Sebuting lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru ulun hendak batakun, kayak mana orang yang meninggal pas bulan Ramadan
atau masuk bulan puasa wajiblah fitrah guru. Masuk bulan Ramadan belum hari raya leh kada wajib fitrah. Nang wajib fitrah tuh lahir di bulan Ramadan. Lahir di bulan Ramadan. Amun pihak nak memfitrahi, fitrahi ya juga. Kalau ku di situ ada hilahnya, dapat kebaikannya fitrahi, kada apa-apa sedekahakan ya. Munnya kada dapat pahala fitrah, niat pahala sedekah tetap ya pahala dapat kesenang mati. Kada ada istilah pian kada hendak berfitrah. Namunnya hendak apa gerang berfitrah tuh? Salawi ribu ha. Ih, munnya tahun tadi salawi ribu paling rendah lah. 35.000, 45.000 nang paling tinggi. Memang siapa dah 35-45.000. Yang penting almarhum ini nyaman dikubur. Cuman kalau hitungannya kada wajib difitrahi karena inya kada masuk orang nang kecuali lahir. Lahirlah kecuali lahir. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung akan datang. Admin tolong dilihatkan nama-nama pertanyaan yang belum, nama-nama yang sudah. Insyaallah nanti pertemuan akan datang kita akan bahas lagi, kita baca lagi pertanyaan yang masuk melalui media sosial. Terima kasih atas segala perhatian. Kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala daripada kata-kata bijak para ulama, hukama, ahli-ahli kebijakan dan kemudian keluarga besar Rasulullah SAW yang telah bernasihat kita dapat kita amalkan. Kalau kada sabarataan sedikit barang kita belajar amalkan untuk keluarga dan lingkungan kita sabarataan. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.